Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Tarbiyah Daily. Kita tentu masih ingat ya pernyataan dari Habib Hanif Alatas yang mengatakan bahwa seluruh nakabah yang ada di dunia ini ya itu mengakui nasab Ba'alawi dan terkonfirmasi sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka sah ya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi teman-teman ya, karena itu sifatnya hanya pengakuan atau berupa klaim sepihak semata ya, bahkan mungkin Habib Hanif Alatas sendiri belum pernah mengecek secara langsung ya di nakabah-nakabah tersebut. Ya lebih-lebih nakabah yang ada di negeri asal mereka, ya. Nah teman-teman, ini ada satu video berupa pengakuan dari mahasiswa Indonesia yang mengambil studi di Yaman, ya langsung mendatangi nakabah terbesar yang ada di Yaman, ya Yaman Utara atau Yaman Selatan katanya. Dan ternyata ya menurut nakabah yang ada di sana, Ba'alawi ini tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ya bahkan ya mereka ini dicap sebagai pendusta teman-teman, kata mahasiswa ini ya. Ingat ya mereka ini dicap sebagai pendusta katanya. Ya walau alam apakah persaksian mahasiswa ini sudah terbukti juga benar atau tidaknya. Ya tetapi satu hal ya kalau kita melihat dari cerita-cerita Ba'alawi ini ya terutama yang masalah karomah. Ya jelas itu adalah sebuah kedustaan. Maka nggak heran kalau mereka ini dicap sebagai pendusta. Ya dari dulu bahkan ya di negeri asalnya. Dan mungkin baiknya coba kita langsung saja simak video berikut ini. Nah, Itu begini loh. Bang Nasab, yang memang antum datangi itu memang an-nasabah, nakoba ya. Mana anak nak? Wih, ente mempermainkan ini Bawazir tuh, itu nakoba besar dia. Bawazir ya. Bawazir Saya datang ya, ke rumah nakoba Apa besar besar nama ya. nakobanya? Itu nakoba Bani Hashim mereka. Nakoba Bani Hashim katanya teman-teman. Oke. Bani Hashim mah jelas Ini ya. loh, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab. Gitu. Jadi Iya. antum datang sudah Sekarang datang ya, begini, sudah kawan. mengecek. Sekarang begini, Oke. Mbak Alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, Oke, jangan dulu Yaman bernarasi, datang. Bang. Jangan dulu bernarasi. Bukan Saya mau dengar. bernarasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih. Iya, iya. Hajar. Nah, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak nakoba di sana mengenai Ba'alawi. Ya, Itu aja dulu. dengerin pertama, dengerin. Oke. Kami Coba datang kita dengerin yang pertama teman-teman. ini Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Berpaham Syiah rupanya ya. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah Nakoba Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan Nakoba kaleng-kaleng loh. Itu Nakoba kuat. Iya, Itu iya. nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole. Itu daerah perbatasan antara Janub dan Shimal. Di Dole ya, di Dole, di daerah perbatasan teman-teman. Ya, ini Kami kan datang nanti saya akan cek juga Cek, sama silakan teman-teman aku yang cek, silakan cek. Ya, perlu cross check ulang teman-teman ya. Karena lagi-lagi ya, kita ini tidak mencukupkan diri hanya klaim sepihak teman-teman. Iya, Silakan saya cek. juga punya teman-teman yang Di sedang sana menimba ilmu di perbatasan sana. antara Dole ini adalah kota perbatasan antara Shimal dan Janub. Di sini kami datangi Nakoba Al-Hasani ini menanyakan tentang Ba'alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Pendusta teman-teman. Apa Pendusta katanya teman-teman ya. Dikenal tetapi dia dikenal sebagai seorang pendusta. namanya? Dole ya. Apa namanya tempatnya Dole tadi, itu daerahnya? nama Dole. daerah, nama daerah perbatasan Dole antara namanya. Shimal dan Oke. antara Shimal dan Janub. Kami Oke, tanya lanjut, ke Dole. Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah di Yaman Utara, Iya. itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Nakobah Ba'alawiyah. Itu nggak kenal mereka. Katanya menurut pengakuan mahasiswa ini teman-teman, itu mereka sama sekali tidak mengenal yang namanya ya nakoba Ba'alawi ya atau Ba'alawi. Kalau Di Yaman- kalau di Yaman perorangan Utara. mereka kenal, kalau perorangan mereka kenal. Terus yang kedua kita juga tanya ke Bawazir masalah kebenaran Nakobah Ba'alawi ini. Tidak ada yang kenal. Begitu loh. Tidak ada juga yang kenal katanya teman-teman. Makanya kamu kalau misalnya teriak-teriak membela nasab, kita sendiri yang ada di tempat kelahiran mereka, kami nggak mendapati pengakuannya orang-orang Yaman kalau mereka termasuk durian Nabi. Malahan perkataannya dari Bawazir mereka ka'annahum fil manam, yakni mereka itu seperti di dalam mimpi mengaku-ngaku durian Nabi, alias mereka itu bukan durian Ya, Nabi. jelas teman-teman. Paham? Ya, Begitu ini loh. kan ini saya mesti cek dulu. Saya mesti cek dulu. Ya perlu sih teman-teman ya, harus di cross check ulang ya, karena jangan sampai itu tadi ya kita hanya mendengar dari satu sisi saja atau kita mencukupkan diri dari satu
statement atau klaim sepihak saja teman-teman ya. Tetapi saya respect ya kalau ada orang yang mau mengecek ulang ini. Ya. Mengkonfirmasi. Saya juga punya kenalan, saya juga Nah, punya sepupu yang sedang menimba ilmu di oke sana ya. oke, Saya akan tanya dulu. siap. Silakan. Nah, seperti itu tadi penjelasannya ya. Dan teman-teman, katanya ini seorang mahasiswa ya dan masih aktif ya kuliahnya. Dia mengambil studi di Yaman. Ya entah apakah ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau enggak ya wallahu alam. Tetapi rekaman ini ya saat ini tuh beredar luas teman-teman. Dan soal bagaimana penilaian kalian ya menurut kalian tentang ini, ya apakah bisa menjadi salah satu bantahan ya tentang klaim-klaim dari para Balawi ini yang sering keluar-keluar mengatakan ya seluruh nakabah yang ada di dunia ini telah mengisbat nasab Ba'alawi atau tidak, ya itu terserah kalian. Tetapi satu hal yang perlu kita ini mesti ingat bahwa mahasiswa ini itu katanya sudah jelas-jelas mendatangi langsung nakabah yang ada di Yaman. Ya meskipun tadi dia menyebutkan nakabah terbesar di Yaman, yang salah satunya dia sebutkan ini dikuasai oleh Syiah Zaidiyah. Ya kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah di Yaman ya khususnya atau di seluruh Yaman lah ya, apakah ada banyak nakabah di situ? Ataukah hanya nakobah yang disebutkan oleh mahasiswa ini saja teman-teman? Hanya ada satu-satunya. Karena kan kita dengar tadi, nakobah ini dikuasai oleh Syiah Zaidiyah. Sedangkan kita tahu Syiah juga yang mengaku diri mereka ini adalah Ahlul Bait. Dan Ba'alawi ini, ya apakah punya nakobah sendiri atau bagaimana? Kalau hanya satu-satunya nakobah terbesar yang ada di Yaman yang disebutkan oleh mahasiswa ini, yang ada di Yaman hanya itu saja teman-teman. Ya, dan mereka sendiri tidak mengakui Ba'alawi ini tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ya berarti sudah menjadi sebuah bantahan teman-teman. Ya, bagi mereka-mereka ini yang koar-koar bahwa seluruh nakabah yang ada di dunia ini sudah mengisbat nasab Alawi. Nah itu sebenarnya jadi pertanyaannya dulu teman-teman ya. Apakah nakabah yang ada di Yaman itu ada berapa? Ya atau hanyalah ada satu saja? Ya nakabah Hani atau Bawazir kalau tidak salah namanya tadi itu. Dan juga faktanya ya kalau menurut mahasiswa tadi ya mereka tidak diakui. Ya bahkan mereka dikenal dengan sebagai seorang pendusta teman-teman. Ya meskipun ujung-ujungnya kalau saya pribadi teman-teman ya nggak terlalu penting soal masalah nasab ini ya mau tersambung atau tidak. Ya namun ini hanya sekedar bantahan saja ya agar mereka tidak mudah berkoar-koar hanya klaim semata teman-teman. Makanya saya katakan bahkan ya mungkin Habib Hanif Alatas sendiri atau yang lainnya ini ya mereka ini ya belum pernah mengecek secara langsung mendatangi nakabah yang dia katakan ini sudah mengisbat nasab Alawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau saya pribadi sih ya sebenarnya yang penting adalah isi dari ceramah-ceramah mereka. Ya, doktrin-doktrin sesat mereka yang suka membanggakan ya klan sendiri. Kemudian cenderung merendahkan orang-orang pribumi. Yang katanya ya, Habib yang suka maksiat, narkoboy ya, tetap jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang ulama. Bahkan kakinya katanya ya, kaki seorang Habib yang suka narkoboy, suka maksiat, tetap jauh lebih mulia. Alasannya kenapa? Karena ada darah Nabi kita Muhammad SAW dalam dirinya. Subhanallah. Ya sejak kapan dalam Islam ini lebih memuliakan darah daripada ketakwaan? Ya nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang seperti itu. Ya sedangkan dalam hadis saja itu sudah jelas Rasulullah bersabda ya. Dan barang siapa yang lambat atau lalai amalannya di dalam beramal, ya maka nasabnya atau silsilah keturunannya tidak bermanfaat baginya atau tidak bisa membantunya, tidak bisa menolongnya di akhirat nanti. Ya makanya Rasulullah mengatakan ya, jika Fatimah saja putri Muhammad SAW mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, dan inilah lagi-lagi ya bentuk keadilan itu dari Rasulullah. Gak pandang bulu teman-teman. Ya artinya kalau salah ya salah. Ya meskipun itu keturunannya sendiri. Ya apalagi ini hanya mengklaim-klaim semata. Ya kemudian cerita-cerita karamah versi Balawi ini. Yang sebenarnya itu murni dongeng-dongeng khurafat yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya itu sebenarnya jauh lebih penting teman-teman untuk kita bantah. Ya. Akan tetapi di sini ya kita tidak ingin hanya klaim-klaim semata ya dari mereka ya. Kita tunjukkan buktinya teman-teman. Ya video dari seorang mahasiswa Indonesia yang masih mengambil studi di sana. Dan ia ini masih aktif kuliahnya. Ya sudah membuktikan langsung yang mendatangi nakobah terbesar katanya ya. Yang dikuasai oleh Syiah Zaidiyah. Ya, nggak tahu ya apakah ada nakabah lain yang khusus mencatat nasab Alawi atau nakabah yang khusus mencatat ya mereka Syiah-Syiah ini teman-teman. Ya wallahu alam. Yang jelas ini katanya nakobah terbesar yang ada di Yaman. Dan seperti biasa ya gimana nih menurut kalian? Coba komen di kolom komentar kita di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.